Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fitri Yunairoh, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Gresik. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Model refleksi kali ini adalah model refleksi 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran, kemudian yang keempat adalah penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah, dan kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat tersebut. Murid ibarat sebagai benih padi yang ditanam petani. Petani hanya dapat merawat dan memberi perlakuan terhadap benih agar tumbuh dengan baik. Petani tidak dapat mengubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga guru hanya bisa menuntun tumbuh kembang yang ada pada murid, bukan merubahnya. Saat saya mengetahui bahwa guru penggerak tidak hanya bertugas untuk menuntun murid saja, tetapi juga menjalani peran guru penggerak. Peran guru penggerak sendiri ada 5, yaitu 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian yang kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus belajar dan memahami serta melakukan aksi nyata mengimplementasikan peran-peran tersebut agar menguatkan nilai-nilai penggerak yang ada di diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mendapatkan cahaya di ruang gelap gulita. Saya mendapat pencerahan bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal karena murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak menganggap keberhasilan mendidik diukur dari ketuntasan belajar pada aspek kognitif saja, tetapi semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan berhasil jika seluruh muridnya memenuhi nilai ketuntasan minimal. Kemudian saya juga berpikir bahwa semua murid mempunyai kodrat yang sama tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, memiliki bakat dan minat masing-masing, maka mendidik tidak hanya mentransfer ilmu semata, tetapi juga menuntun murid sesuai kodratnya dan berbudi pekerti luhur. Memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yaitu dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan melibatkan murid serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.